time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo ibu semua. Nah, bagaimana hari ini keadaan kalian? Baik. Ketua kelas, siapa yang tidak datang hari ini? Abizar satu orang ya. Ada keterangan? Alfa berarti ya. Nah, nanti dibuatkan di absen Alfa Abizar lain hadir ya. Dalam keadaan sehat semua? Nah, cuma di pelajaran nanya ibu coba semua pejamkan mata kalian, duduk yang tenang, luruskan itu duduknya, pejamkan semua mata kalian. Nah, bayangkan bagaimana dari tadi pagi kalian bangun salat subuh, bayangkan ya sambil kalian pejamkan mata kalian. Setelah salat subuh dengan suasana yang masih pagi, subuh ceria ya, kalian sholat, bayangkan. Apa? Baik anak-anak ibu, pelan-pelan buka mata kembali. Kembali kita bahwasanya kita sudah berada di ruang kelas kita untuk mengikuti pelajaran dengan hati yang tenang. Sudah? Rilekskan badan kalian. Oke anak-anak ibu semua. Nah, jadi sekarang kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan topik energi dan perubahannya. Oke ya, energi dan perubahannya. Yang kita bahas anak judulnya itu energi potensial dan energi kinetik. Nah, di sini ada nanti capaian pembelajaran yang harus kalian ketahui, yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya atau membuat prediksi sederhana disertai dengan pembuktiannya. Peserta didik menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya dilihat dari berbagai aspek seperti energi dan perubahan. Nah, ini nanti capaian pembelajaran yang harus kalian ketahui setelah selesai. Namun tujuan pembelajarannya apa? Nah, untuk tujuan pembelajaran khusus hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menelaah konsep energi dan usaha. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengaitkan hubungan energi dan usaha. Yang ketiga, peserta didik dapat menghitung energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Nah, jadi di pertemuan kita kali ini 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya. Nah, untuk itu di awal ini ibu ingin mengetahui sampai sejauh mana sudah pengetahuan kalian dalam energi. Ibu ada membuat sebuah kuisis dan anak-anak ibu bisa membuka HP-nya masing-masing. Keluarkan HP kalian semua. Jadi kita asesmen awal kita hari ini kita mulai dengan digital, ya, pemanfaatan digital. Ya, anak-anak ibu, HP-nya semua itu aja. Oke? Ya, ini adalah kuisis kita. Anak-anak ibu bisa buka kuisis semua? Bisa? Oke, udah semua buka ininya Google-nya? Oke, masukkan 025158 ke masing-masing HP-nya. Setelah itu gabung, tulis nama kalian baru bisa nilai nanti langsung di aplikasi. Kita mulai. Jawab terus, kalau enggak ya oke. Salutin aja, oke. Jawab terus. Oke, dengan hitungan sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Fadrina yang mana orangnya? Oke, itu peringkat pertamanya. Humaira yang mana orangnya? Itu peringkat keduanya. Miftahudin. Nah, ini adalah
kita mulai tahu ya. Nah, ini adalah hasil asesmen awal kalian. Semoga nanti di hasil asesmen proses dan asesmen akhir nilai ini akan meningkat. Nah, ya. Kita kembali kepada materi pembelajaran kita hari ini di energi. Baik anak-anak ibu seluruhnya, konsentrasi kembali. Jadi kan sudah tahu sampai semana sih pengetahuan saya mengenai tentang energi dan perubahannya. Oke, Umaira tadi yang nilainya tertinggi. Menurut Umaira energi itu apa? Fajrina ya, yang tertinggi tadi. Umaira juara peringkat 2 ya. Siapa tadi namanya? Fajrina, tangan? Fajrina. Oke, nilai tertinggi untuk asesmen awal. Berarti semalam menampakkan kawan kita ini ada membaca buku, dia tahu apa itu energi. Nah, coba jelaskan dulu apa itu energi. Kemampuan melakukan kerja atau usaha berdasarkan hukum kekebalan energi. Coba jelaskan bagaimana kemampuan melakukan energi itu. Nah, coba dikeluarkan ininya Pak. Coba Pak Jelina tadi. Bagaimana nak? Yang dikatakan energi itu adalah kemampuan melakukan usaha, ya kan? Nah, bagaimana itu pengertiannya kemampuan melakukan usaha? Coba dijelaskan. Nah, di dalam apa yang namanya teks pembelajaran energi dan perubahannya, kita tidak hanya sekedar mengenai konsep-konsepnya saja, tapi kita harus bisa jelaskan dan kita manfaatkan nanti dia ke dalam lingkungan kita sehari-hari. Bagaimana itu energi dan perubahannya. Tadi kemampuan melakukan kerja. Nah, oke lah, yang laki-laki satu. Nah, kamu coba maju ke depan. Ya, ini contoh. Nah, ini di sini. Yang lain semua perhatikan. Siapa namanya tadi? Kenalkan dulu nama kawan-kawan. Siapa namanya? Miftahudin. Oke, berdiri ya kan? Ini posisi dari sini, nak posisinya. Nah, Miftahudin mempunyai energi. Jadi kan dia bisa berdiri, dia bisa melakukan aktivitas, berarti dia sudah mempunyai energi. Nah, pada saat Miftahudin diam seperti ini, adakah energinya? Kalau nggak ada energi, jongkok pakai daging tumpuk ya kan? Justru dia bisa berdiri, maka Miftahudin punya energi. Perhatikan step pertama energinya ya. Nah, sekarang Miftahudin relate tuh dari sini, balik ke sini lagi. Lintasannya dulu, coba. Oke, perhatikan semua. Oke, belok. Kembali ke lintasan awal. Nah, adakah tenaga yang Miftahudin keluarkan? Ada. Tapi dia kembali ke posisi awal. Tadi katanya energi itu ada perubahan gerak di situ, ya kan, ada perubahan perpindahan. Nah, kalau seandainya Miftahudin sudah jalan, sudah keluarkan tenaga dan kembali ke posisi awal, adakah perpindahannya di sini? Nggak ada, hanya kembali ke posisi awal. Nah, dalam ilmu sains, dalam ilmu IPAS-nya, jika tidak ada perubahan perpindahan, tidak ada jaraknya nol, karena dalam matematika itu semua yang dikali nol hasil akhirnya akan nol, maka adakah usaha yang dilakukannya? Yang kuat, soalnya yang pasti, jangan ragu-ragu. Tidak ada. Walaupun beliau sudah capek, keluar tenaga capek juga, tapi tidak ada usaha yang dilakukan jika tidak ada perpindahan jarak. Itu konsep dasar yang pertama. Oke, silakan duduk ya kamu. Nah, kamu coba ke depan di sini, berdiri. Ambil sebuah benda, katakanlah benda itu buku. Buku yang kamu ambil tadi, kamu letakkan di atas meja. Nah, coba ini pindah dulu sebentar biar nampak demonstrasinya. Kamu yang pindah. Oke, pindah kembali. Letakkan buku itu di sini. Oke. Nah, buku yang diletakkan oleh Nadine
Energi apa yang dimiliki oleh buku ini? Energi apa, nak? Dia kan diam aja, nggak bergerak-gerak. Berarti energinya energi apa? Energi potensial. Nah, konsep yang kedua, energi ini yang diam ini, ya setiap benda ini namanya energi potensial. Nadine, bisa tak kamu ubah energi ini? Bisa apa tidak? Jawab pertanyaan ibu. Bisa atau tidak? Kenapa kamu bisa? Bisa. Kalau tidak kenapa? Kalau bisa kenapa? Coba dijelaskan. Bisa dipindahkan. Coba pindahkan. Oke, dipindahkan. Pada saat proses pemindahan dari atas meja ke tangan kamu, buku ini mengalami perubahan energi. Begitu? Energi apa? Kinetik. Oke. Jadi, oke, boleh duduk kembali. Jadi anak-anak itu seluruhnya ada energi potensial, energi yang diam, ada energi kinetik. Ini coba perhatikan di slide PPT kita. Ada energi potensial, ada energi kinetik, dan digabung menjadi energi mekanik. Nah, nanti akan kita pelajari satu-satu. Kita mulai dari energi potensial. Energi potensial di situ dikatakan ada M, ada G, ada H. M itu apa? Massa. G, gravitasi. H. Nah, pertanyaan ibu sekarang kok ada gravitasi? Kenapa? Kenapa potensial dipengaruhi oleh energi gravitasi? Kalau seandainya nggak ada gravitasi, boleh nggak? Nggak boleh kan? Karena di situ ada gravitasi benda di bumi, karena benda di bumi maka ada daya tarik gravitasi. Oke. Terus yang keduanya ada energi kinetik. Kenapa ada V di situ? Karena ada kecepatan. Oke, baik anak-anak ibu semua. Sebelum kita bagi dalam kelompok nanti, ada anak-anak ibu yang mau bertanya dulu? Nggak ada ya? Kalau gitu anak-anak ibu berdiri dulu semuanya. Berdiri semua. Kasihkan dulu pikiran kita antara potensial dengan kinetik. Nah, kalau ibu bilang energi potensial, energi yang diam, itu betul atau salah? Betul. Kalau betul, kalian bisa angkat tangan kanan. Belum, ini contoh. Jadi kalau ibu bilang energi kinetik adalah energi yang diam, benar atau salah? Salah. Kalau salah, kalian angkatkan tangan kiri. Nah, kita coba dulu satu. Nanti kalau ibu bilang lagi, massa satuannya kilogram, benar atau salah? Benar. Kalau benar, angkat tangan. Jadi setiap jawaban yang benar, angkat tangan kanan. Setiap jawaban yang salah, angkat tangan kiri. Ya. Yang salah kita kasih sanksi nggak anak-anak ibu? Yang salah kita kasih sanksi nggak? Kita kasih sanksi aja ya. Siap. Lanjutkan ya. Nah, anak-anak ibu semuanya, ini masih contoh satu, ibu kasih contoh sebelum kita mulai permainan kita. Oke, satu. Duduk barisnya saya tetap lurus. Di sini aja di ujung-ujung pinggir meja kalian. Nah, ini nggak dempet-dempet untuk bisa lihat. Oke. Badannya ditegakkan dulu semua. Yang ujung saya yang ini. Nah, luruskan. Oke ya. Ini bisa ibu lihat. 1, 2, 3. Energi kinetik adalah energi yang dipengaruhi oleh gravitasi. Benar atau salah? Jangan tanya-tanya kawan. Yakin dan pasti. Oke ya? 1, 2, 3. Ulang. Oke, nah ini sekarang kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Energi kinetik, energi yang satuannya joule. Benar atau salah? Angkat tangan. Sepertinya ragu-ragu. Oke, pertanyaan kedua, tutup mata semua jadi nggak cantik-cantikan sama tangan kawan. Tidak ada matanya yang terbuka. Tutup mata semua, hanya ibu yang melihat kalian. Benar atau salah? Tutup mata. Ingat ya, kejujuran. Nah, karena kita dimensi lulusan kita itu yang
paling penting itu agama, iman dan takwa. Salah satunya konsepnya adalah jujur, nggak nyontek-nyontekan, nggak salah benar atau salah. Maka kita belajar. Oke, yang pertama mata tutup semua, tidak melihat tangan kawan. Pertanyaan pertama kita mulai ya, seperti bisa tutup matanya dulu Yusuf, jujur. Oke. Energi potensial adalah energi gerak, benar atau salah? Jangan ada yang buka mata dulu. Energi potensial adalah energi gerak, benar atau salah? Ini enggak ganti-ganti. Ini ganti-ganti kanan kiri ini berdua nih. Nah, yang ibu panggil ke depan, yang lain tutup mata. Yang ibu panggil ke depan. Oke, yang lain. Oke, soal kedua. Ini di sini dulu. Ya, oke. Soal kedua. Yusuf. Nah, Yusuf, coba buka mata semua. Jadi jawaban yang salah hanya 2 kawan kita. Ya, Yusuf, sekarang ke depan. Belum. Enggak ada belon ke depan Yusuf. Coba Yusuf kasih soal, kawan-kawannya yang jawab. Kamu yang kasih soal. Oke? Oke. Perhatikan, mata tutup semua. Yusuf kasihkan 1 soal dan dijawab oleh teman-temannya. 1, 2, 3, mulai. Dia tersenyum. Ibu nggak suruh ketawa. Oke, cepat. Itulah soalnya apa. Bisa? Jangan lama kali kawannya capek berdiri. 1 soal terakhir dari kawan. Tentang energi kinetik boleh, energi potensial boleh. Jadi apa yang membuat Diam dulu. kita? Bukan pertanyaan seperti itu. Pertanyaan memang sudah ada jawabannya, kamu jawab sendiri. Nah, itu tinggal mereka jawab benar atau salah. Nah, kalau misalnya itu, apakah energi kinetik, apakah kipas angin termasuk energi kinetik? Apakah kipas angin yang sedang bergerak? Nah, kipas angin bisa bergerak, bisa diam juga kan? Jadi daya kritisnya itu jalan. Oke. Nggak bisa Bu. Nah, kalau nggak bisa Yusuf, kalau kita memang tidak bisa, dengan diganggu, ya kan? Nah, mengerti akan kesalahan? Oke, siap. Di depan aja begini. Di sini aja. Oke ya. Nah, perhatikan pertanyaan Ibu. Ini pertanyaan kedua, pertanyaan terakhir. Senyum dulu semua, jangan terlalu tegang kalian nanti nggak sanggup berpikir. Habis itu rasa percaya diri ditingkatkan. Jadi di sini yang Ibu nilai adalah kejujurannya, rasa percaya dirinya, kreatifnya, dan inovasinya bagaimana kalian mencerna sebuah soal. Nah, jadi jangan terlalu tegang. Kok terlalu tegang, iya enggak sih, seolah kayak mau dapat apa gitu kan. Santai aja dalam menjawab soal ya. Soal kedua. Sebuah benda yang diam dikatakan energi potensial karena benda itu dipengaruhi oleh ketinggiannya. Benar atau salah? Oke, anak-anak Ibu bisa turunkan tangan semua. Sudah bisa selesai. Oke, bisa duduk kembali. Nah, sekarang kita akan bentuk kelompok seperti kemarin. Nah, perhatikan. Nah, kelompoknya biar untuk memudahkan kita, nggak kita banyak kali melakukan pergerakan. Walaupun kita sedang berenergi kinetik, tapi jangan banyak juga terlalu bergeraknya. Ini diputar aja ke belakang. Ini diputar ke belakang. Nah, ini adalah LKPD yang harus kalian selesaikan. Cepat. Kita akan bentuk 5 kelompok seperti apa pelajaran minggu kemarin. Nah, ini yang nggak ada ini bisa gabung. Bisa kamu di sana biar berlupa. Pak, ini bertiga kakak satu di ya. Nah, balik
dan Ibu akan mengetahui sampai sejauh mana kalian memahami konsep energi kinetik dan energi potensial. Oke, selesai anak ibu tidak dengar ini namanya apa, diskusinya per kelompok aja. Nah, jadi anak ibu apa ada yang mengalami masalah atau ada yang mau ditanya dari LKPD yang sedang kalian kerjakan? Sudah baik anak-anak ibu sebelumnya, sudah ibu perhatikan kerja kalian. Apa ada anak-anak ibu yang masih belum selesai? Selesaikan. Nah, waktunya nggak lama lagi nih, kita akan presentasi. Kita mulai nanti dari kelompok 1. Kita akan melakukan presentasi dari hasil kerja kelompok kalian. Ya, kita buka dulu lembar kerjanya. Coba anak-anak ibu kembali ke duduk posisi awal biar nanti kita enak mempresentasikannya dan bisa memperhatikan kawan-kawan kita yang di depan. Pada posisi awal jangan bicara. Tidak ikut mengatur. Tidak ikut mengatur. Nah, perhatikan. Ini nanti kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kita buat meja ini ke depan berdua. Nah, kamu tolong pindahkan meja ke depan. Anak ibu untuk tampilan pertama kita silakan kelompok 1 untuk ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan.
kilogram dan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat dan ketinggian 15 meter, maka energi potensialnya adalah 1470. Dan jika massa benda 15 kg, gravitasi buminya 9,8 meter per sekon kuadrat dan ketinggian 15 meter, maka energi potensialnya adalah 2205. Jika massa benda 20 kg dan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat dan ketinggian 15 meter, maka energi potensialnya adalah 2.940. Jika massa benda 25 kg dan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat dan ketinggian adalah 15 meter, maka energi potensialnya adalah 3.675. Untuk energi kinetik akan dipresentasikan oleh Lisa Salsabila. Oleh Lisa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan persamaan energi kinetik, setengah kali M kali V kuadrat. Jika massa benda 5 kg dengan kecepatan 12 meter per sekon, maka energi kinetiknya adalah 360. Jika massa benda 10 kg dengan kecepatan 12 meter per sekon, maka energi kinetiknya adalah 720. Dan jika massa benda 15 kg dengan kecepatan 12 meter per sekon, maka energi kinetiknya adalah 1080. Dan jika massa benda 20 kg dengan kecepatan 12 meter per sekon, maka energi kinetiknya adalah 1440. Dan jika massa benda 20 kg dengan kecepatan 12 meter per sekon, maka energi kinetiknya adalah 1800. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bagi ada yang mau bertanya, silahkan. Kami dari kelompok 2 ingin menanyakan bagaimana hubungan massa benda dengan ketinggian. Untuk pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh Rizka. Rizka, dipersilakan. Kami akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Energi potensial berbanding lurus dengan massa dan ketinggian. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Di kelompok 4, bagaimana hubungan massa benda dengan energi kinetik? Dari pertanyaan kelompok 4 akan dijawab oleh Rizka. Rizka, silakan. Kami akan menjawab pertanyaan kelompok 4. Semakin besar massa benda, maka energi kinetik akan semakin tinggi. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus yang mulia untuk kelompok 1. Baik anak-anak ibu, kita sudah lihat kawan-kawan kita mempresentasikan hasil kerjanya. Pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan juga tadi sudah dijawab oleh masing-masing kelompok. Nah, sekarang di akhir pembelajaran kita ini, ibu mau kita sama-sama menguatkan kembali apa yang sudah kita dapatkan materi hari ini dan apa kegunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena nanti
di energi potensial dan energi kinetik yang akan kita pelajari ini akan kita gabung menjadi energi mekanik, yaitu hasil dari penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Nah, bagaimana nanti peristiwa energi mekanik ini sangat erat konsep dasarnya dari energi potensial dan energi kinetik yang telah sama-sama kita bahas dan juga telah kita isi LKPD-nya sesuai dengan konsep dasarnya masing-masing. Jadi yang pertama, jika dia potensial adalah energi yang diam. Kenapa dia diam? Karena dia dipengaruhi oleh ketinggiannya atau kedudukannya. Itu yang pertama. Nah, kemudian kalau energi kinetik itu energi yang dipengaruhi oleh gerakannya karena ada kecepatan di dalamnya. Nah, sampai di sini bisa dimengerti. Untuk persamaannya sudah kita pelajari, sudah kita bahas dalam LKPD, sudah kita presentasikan dan sudah kita bahas bersama bagaimana konsep energi potensial dan energi kinetik. Gabungan keduanya menjadi energi mekanik. Energi potensial, energi kinetik. Dimana nanti keduanya kita gabungkan menjadi energi mekanik. Dengan ketentuannya tadi, kalau energi potensial apa? Energi yang diam. Dengan persamaannya PP sama dengan massa kali gravitasi kali dengan ketinggian. Nah, ini dia ya. Yang satu lagi energi kinetik. Oke, cuma energi kinetik ini energi gerak. Kenapa dia gerak? Karena dia memiliki kecepatan. Setengah kali M kali V kuadrat. Jadi anak-anak ibu, kalau dia digabung jadi apa? Energi mekanik tadi katanya dijumlahkan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Nah, jadi di sini M kali G kali H tambah setengah M kali V kuadrat. Ini energi mekanik ini kalau kita lihat yang paling bisa kita aplikasikan nanti jika kita main ayunan. Kesana ini kan penerapannya. Main ayunan yang di taman-taman itu atau ayunan anak TK itu tahu kan? Nah, itu kan mula-mula pada saat kita duduk di ayun itu kan diam. Nah, itu nanti ke sana aplikasinya ya. Jadi pada saat kita duduk di dalam ayun itu kan mula-mula diam ya kan, di sini diam atau di sini energi potensial. Nah, kemudian kan digerakkan atau diayunkan. Boleh diayunkan oleh orang tua, boleh kita ayun sendiri. Akan bergerak. Semakin kuat atau semakin kencang tenaga yang kita berikan, ayunannya semakin bagaimana? Bergerak kuat. Nah, terus kan kita lepas tuh. Yang ini kan lepas. Nah, semakin lama akan kembali pelan dan akhirnya akan berhenti kembali. Nah, jadi nanti aplikasi energi mekanik ini yang paling bisa kalian lihat pada saat duduk di atas ayunan. Jadi nanti pada saat kalian di ayun atau sedang mengayun adik, itu kalian bisa berpikir dalam pikiran kalian, oh ini sedang berlangsung sebuah energi yang namanya energi mekanik. Atau punya adik bayi, disuruh tolong bantu sama mamanya ngayunin adik untuk bobo adiknya. Nah, itu dalam bekerja membantu orang tua, pikiran kita juga bekerja. Oh, pelaksanaan yang saya lakukan ini adalah energi mekanik yang tadi saya pelajari di sekolah. Kan awalnya itu kan diam itu ayun kan, itu kan kita ayunkan. Kalau semakin kuat tenaga yang kita berikan kan itu tenaganya itu akan semakin kencang. Energi kinetik pada saat empasan tangan kita di per ayun itu, energi kinetiknya itu besar. Energi potensialnya akan semakin kecil.
Kenapa? Karena dia mulai bergerak. Setelah lama-lama kemudian kita tidak ayun lagi, per itu atau ayunan itu akan semakin melambat. Pada saat proses semakin melambat, energi kinetiknya akan semakin kecil, energi potensialnya akan semakin besar. Nah, perhitungan matematiknya tadi sama dengan LKPD kita. Tetap menggunakan rumus energi potensial dan energi kinetik. Nah, cuma nanti perhatikan lagi nih. Ini kita sudah masuk dalam aplikasi kehidupan kita di dalam ayunan tadi contohnya. Energi mekanik ini pada saat belum terjadi apa-apa, masih diam, itu kita bikinlah M1. Jadi nanti sama dengan energi mekanik 2. Kenapa konsepnya sama dengan? Karena energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, maka di sini nanti persamaannya adalah MGH 1 kejadian pertama tambah setengah MV2 kuadrat, MV1 kuadrat yang kejadian pertama, MGH2 kuadrat tambah setengah MV2 kuadrat. Untuk pembelajaran sains kita cukup sampai di sini. Nah, menyelesaikan ini semua itu kalian berkaitan nanti dengan pembelajaran di matematik. Bagaimana menambah, mengali, mengakar, membolak-balikkan persamaan ini. Seandainya nanti yang ditanya, berapakah kecepatan benda yang pertama? Atau berapakah kecepatan benda yang kedua? Ini yang ditanya yang kecil. Nah, ini erat kaitannya nanti dengan mapel di matematik. Kalau nggak bisa kali-kali, nggak bisa membagi mengali, ini 1 jam, 2 jam, 10 jam akan selesai. Jangan nanti sainnya yang susah. Tidak susah, sains ini malah paling mudah. Kita bisa menerapkannya ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti tadi energi mekanik kita bisa membayangkan waktu kita naik ayunan atau sedang mengayun adik kita. Nah, sampai di sini anak-anak ibu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, nah berarti anak ibu sudah paham. Kalau sudah paham, ibu mau tes lagi kemampuan akhir kalian. Ini di selembar kertas. Keluarkan selembar kertas dan kerjakan soal yang ibu berikan. Cukup satu soal. Cukup 2 soal lah, jangan 1. Nanti ibu bisa melihat perbandingan dengan dari tes awalnya ya. Nah, di buku latihan ya boleh bisa, jangan lupa di buku latihan. Soalnya dikte melihat kecepatan daya tangkap kalian ya. Soal nomor 1. Ya. Jika massa sebuah benda benda 4 kilogram berada pada ketinggian 10 meter dengan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, dengan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah energi potensialnya. Tentukanlah energi potensialnya. Oke, soal yang kedua. Jika kecepatan sebuah benda (12 meter per sekon), jika kecepatan sebuah benda 12 meter per sekon dan massa benda tersebut 5 kg,
tentukanlah energi kinetiknya. 5 kg. Tentukanlah energi kinetiknya. Nah, dijawab dan dikumpulkan. Anak-anak ibu semua, setelah kita menyelesaikan asesmen akhir dan sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, ibu mau salah satu dari kalian bisa menyimpulkan materi pelajaran hari ini. Umairah, coba simpulkan. Oke, simpulkan. Energi adalah kemampuan menerima kerja atau usaha berdasarkan hukum karena energi. Energi mekanik diperoleh dari penggunaan energi potensial dan energi kinetik sebuah benda. Energi mekanik sebagai dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Oke, baik anak-anak ibu semua. Kesimpulan dari kawan kita tadi menutup pembelajaran kita di hari ini. Nah, di minggu depan, di pertemuan selanjutnya, itu nanti kalian bisa baca dulu mengenai perubahan energi. Ibu saya sudah untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Ketua kelas coba pimpin doa Al-Fatihah di dalam hati. Pelajaran kita hari ini, Al-Fatihah mulai. Baik anak-anak ibu, kita berjumpa di minggu depan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.